dalam kerangka dukungan kebijakan penganggaran gaji dan tunjangan GTK di daerah, ini Kemendagri telah menerbitkan berbagai regulasi, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang pedoman pensiunan APBD 2021 tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Gawang News. Untuk kesempatan kali ini kami kembali lagi akan berbagi kabar angin segar untuk para rekan-rekan P3K guru tahap pertama dan juga tahap kedua. Karena pemerintah itu memberikan kejutan yang luar biasa untuk rekan-rekan P3K guru. Untuk lebih lengkapnya rekan-rekan bisa perhatikan dan simak video ini sampai akhir. Serta bagi rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi atau kabar terbaru terkait seleksi P3K, maka rekan-rekanlah yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk pada angin segar untuk para rekan-rekan P3K guru tersebut. Dikutip dari gurubisa.com, kabar gembira bakal menghampiri pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang diangkat pada tahun 2021. Bagaimana tidak, pada tahun 2022 ini mereka akan menerima tunjangan hari raya atau THR dan juga gaji ke-13 selain gaji bulanan. Pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk gaji P3K bagi guru maupun non-guru yang diangkat pada tahun ini sebesar 12,22 triliun rupiah. Demikian yang disampaikan staf ahli bidang pengeluaran negara Kementerian Keuangan atau Kemenku Made Arya Wijaya. Kalau kita perhatikan, perhitungan alokasi dasar yang menjadi bagian di dalam komponen dana alokasi umum atau DAU yang diperuntukkan untuk belanja pegawai untuk tahun 2022 ini, total alokasi yang sudah disediakan itu sebesar 12,22 triliun rupiah. Hal ini juga ditambahkan untuk P3K non-guru sehingga didapatkan nominal sebesar itu. Kami dari Kementerian Keuangan juga sudah memperhitungkan kebutuhan untuk belanja pegawai bagi P3K yang akan diangkat tahun ini. Itu yang diungkapkan oleh Kemenku. Untuk belanja pegawai bagi P3K guru, jumlah anggarannya yang dialokasikan itu sebesar 10,58 triliun rupiah. Dengan dasar perhitungan yang telah Kemenku pertimbangkan berdasarkan Surat Dirjen Perimbangan Keuangan yang bernomor 204/PK/tahun 2021 yang diterbitkan pada 13 Desember tahun 2021. Dan sesuai dengan surat yang dikeluarkan bagi guru P3K yang sudah diangkat tahun 2021, ini seleksinya sudah lulus. Untuk tahun 2022-nya kami sudah memperhitungkan sebanyak 14 kali. Lebih lanjut lagi, Made menjelaskan kembali gaji P3K guru maupun non-guru yang didapat berupa gaji bulanan, gaji ke-13, serta tunjangan hari raya. Dan perlu diketahui, berdasarkan data yang ditampilkan oleh Kemenku dalam paparannya disebutkan dari kebutuhan guru 1 juta lebih guru pada tahun 2021, sebanyak 506.247.000 jumlah guru yang lulus dalam seleksi P3K tahap yang pertama. Kemudian seleksi P3K tahap yang kedua sebanyak 293.860 dan jumlah tersebut telah diterbitkan nomor induk P3K-nya pada tanggal 25 Maret tahun 2022 sebanyak 115.866 orang. Serta pada tahun ini, pemerintah berencana melanjutkan kembali rekrutmen guru ASN P3K dengan perkiraan formasi sekitar 758.018 orang. Sesuai Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 26 Tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah. Jadi 12 kali gaji bulanannya ditambah gaji ke-13 termasuk tunjangan hari raya. Sementara formasi P3K yang diangkat di tahun 2022 itu perhitungan belanja pegawainya dihitung sebanyak 3 bulan sekitar 6,75 triliun rupiah.
Jadi ketemunya adalah 10,58 triliun rupiah. Mungkin rekan-rekan juga mempertanyakan berapakah gaji P3K guru dan tunjangannya untuk per bulan. Dari hasil seleksi uji kompetensi P3K guru tahap kedua telah diumumkan pihak Kemdikbudristek dan pengumumannya itu dapat rekan-rekan lihat pada akun guru p3k.kemdikbud.go.id. Dan besaran tunjangan P3K itu juga diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tunjangan sebagaimana yang berlaku bagi pegawai negeri sipil. Jadi itu merupakan hal baik yang nantinya akan didapatkan oleh rekan-rekan P3K guru yang sudah lulus seleksi tahap pertama maupun tahap kedua. Karena untuk pemberian gaji dan tunjangan itu akan dilaksanakan pada tahun ini, tahun 2022. Dan dana untuk penggajian P3K guru beserta tunjangannya itu sudah dialokasikan oleh pihak pemerintahan. Jadi rekan-rekan P3K bisa bergembira karena ini merupakan kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI. Yang kami hormati Pak Dirjen GTK Kemendikbud, Bapak Deputi dari Kemenpan RB, Bapak Dirjen DJPK maupun DJA atau yang wakili BKN dari Kemenak. Izin kesempatan yang terhormat ini menyampaikan permintaan maaf Pak Dirjen karena mendampingi Pak Menteri ke Solo sehingga menugaskan kami dari Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah. Sesuai dengan materi RDP hari ini, ya, yang akan kami jawab adalah dari sisi sesuai dengan pertanyaan RDP Panja. Ini sama dengan seperti apa tadi yang disampaikan oleh Kemenkeu. Bagaimana skema dan kebijakan anggaran pemerintah daerah untuk tenaga kependidikan agar dapat mengikuti seleksi P3K, maupun bagaimana kebijakan anggaran pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan pengangkatan GTK honor menjadi ASN atau GTK P3K. Langsung ke slide ke-7. Dalam kerangka dukungan kebijakan penganggaran gaji dan tunjangan GTK di daerah, ini Kemendagri telah menerbitkan berbagai regulasi, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pensiunan APBD 2021 tadi. Selanjutnya menindaklanjuti Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai. Pemerintah dengan perjanjian kerja, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan P3K. Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 2021 tentang Pedoman Pensiunan APBD 2022 dan sedang menyusun Permendagri mengenai Pedoman Pensiunan APBD 2023 yang akan menegaskan kembali terkait kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPR, serta khususnya bagaimana dukungan penganggaran P3K di daerah. Kedua, skema pengangkatan GTK menjadi honorer, menjadi ASN mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3. Selanjutnya, langkah-langkah percepatan yang telah dilakukan oleh Kemendagri. Pertama, penegasan kompensasi bagi ASN, PNS, dan P3 dalam Permendagri 27 dan telah melaksanakan sosialisasi kepada daerah serta melakukan evaluasi terhadap APBD provinsi dengan menegaskan kembali dan telah tercantum dalam Permendagri 27 2021 antara lain penganggaran untuk gaji pokok tunjangan ASN itu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji, tunjangan ASN serta pemberian gaji ke-13 dan tunjangan hari raya. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN dengan formasi pegawai tahun 2022. Selanjutnya, belanja yang bersifat mengikat, karena ini dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dalam jumlah yang cukup setiap bulannya. Selanjutnya, penegasan pemerintah daerah mengalokasikan belanja ASN, PNS, dan P3
Ini berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendagangan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan telah memperhitungkan alokasi dasar perhitungan DAU. Keempat, penegasan kepada pemerintah daerah sesuai kebijakan formasi P3K yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendagangan aparatur negara wajib memenuhi pengangkatan P3 pada tahun 2021 dengan pendanaan atas pengangkatan formasi P3 tersebut sudah diperhitungkan dalam perhitungan DAU tahun 2021 melalui komponen alokasi dasar. Penganggaran atas formasi pengangkatan P3 itu merupakan bagian dari belanja wajib paling sedikit 25% dari alokasi DAU atau alokasi dana transfer umum sebagaimana tertuang dalam penjelasan pasal 11 ayat 21 Undang-Undang 9 2020 tentang APBN 2021, sehingga penggunaannya tadi secara spesifik atau tidak dapat digunakan untuk belanja lain. Dalam hal terdapat pendanaan atas pengangkatan formasi P3 yang belum direalisasikan dan atau sisa pendanaan atas pengangkatan formasi P3 pemerintah daerah pada tahun 2021 itu digunakan kembali pada tahun 2022 untuk pendanaan atas pengangkatan formasi P3. Selanjutnya, izin kami menyampaikan tadi yang disampaikan Menkeu dan Pak Irjen GTK itu alokasi pagu anggaran. Saya izin menyajikan berapa alokasi belanja yang ada di slide 15. Ini ada alokasi belanja yang kami tarik dari data sistem informasi pemerintahan daerah. Bagaimana kita melihat gambaran alokasi belanja pegawai khususnya DAU atau belanja pegawai alokasi P3 dan persentasenya terhadap DAU. Ini sumber dari 520 daerah, kita tarik data dari sistem. Untuk provinsi, kabupaten, kota, itu kalau kita lihat DAU-nya kurang lebih 366,35 triliun. Belanja pegawainya, jadi ini izin belanja pegawai ini digunakan oleh kepala daerah, DPRD, ASN di sini PNS dan P3 itu kurang lebih 402,64 triliun atau 109,90%. Kalau kita lihat alokasi DAU-nya 366,35, kita bandingkan dengan alokasi P3K yang sudah dianggarkan oleh pemerintah daerah, ini kurang lebih 17,07 triliun, artinya 4,66%. Demikian juga kalau kita lihat provinsi, dari total DAU-nya 53,30 triliun, itu belanja pegawainya kurang lebih 93,45 atau kurang lebih 175,34%. Sedangkan alokasi P3K-nya, persentasenya terhadap DAU, ini dialokasikan 4,02 triliun atau 7,55%. Demikian untuk kabupaten kota. Kalau kita lihat DAU-nya dari 309,19 kurang lebih 98,76%. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan dari Kemendagri terkait alokasi anggaran yang sudah ada di APBD tahun 2022. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Dirjen GTK maupun dari DCA, DJPK, Kementerian Keuangan. Kami akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Done staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep